di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 321. Ketika Hendrik mendengar apa yang dikatakan Jasper sebelumnya, dia sudah gugup. Dia tahu bahwa Jasper pasti sudah mengetahui tipuannya, tapi dia tidak menyangka Jasper akan menyerang balik secepat itu. Kata-kata yang disebutkan dengan santai telah menempatkannya dalam posisi yang sulit. Hendrik tersenyum dan menjawab Erik, "Tuan Turner, mari kita santai saja. Bukankah aku memanggil kedua belah pihak agar semua orang dapat duduk dan mendiskusikan solusi bersama?" Erik menggebrak meja dan berkata dengan dingin, "Berhenti omong kosong. Kombe, apa kau anggap aku bodoh? Aku tahu kau berencana untuk tidak menyinggung salah satu dari kami dan membuat kami berdua bertarung sebelum menandatangani kontrak dengan pemenang. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dengan cara ini. Apa kau mencoba menjadi pintar denganku?" Hendrik tampak tenang, tetapi dalam hatinya sangat tersiksa. Ucapan Erik membuatnya terpojok. Namun, orang yang memicu semuanya adalah Jasper. Benar saja, seseorang tidak boleh memandang rendah orang dan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Cepat atau lambat, seseorang akan tertipu juga. Hendrik agak menyesal. Dia tidak mampu menyinggung baik Erik atau Jasper. Ini awalnya adalah permainan duduk dan menonton dengan aman sementara mereka berdua bertarung. Kemudian menuai hasilnya ketika salah satu dari mereka menang. Satu kesalahan langkah dan dia telah membakar dirinya sendiri. Dia pada dasarnya mengikatkan tali di lehernya sendiri. Tepat ketika Hendrik hendak berkeringat dingin, tiba-tiba Erik tertawa. Erik menatap Jasper dan berbicara dengan licik. "Lain, aku punya kebiasaan dan terlepas dari apakah aku menginginkannya atau tidak, tidak ada orang lain yang bisa mengambil apapun yang aku inginkan. Namun, karena kau ingin mengambilnya, itu berarti kau adalah musuh." Saat dia berbicara, Erik mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk Jasper. "Sudah lama sejak seseorang berani merebut sesuatu dariku di ibu kota Swallow. Kombe tidak berguna, tapi mungkin kau lebih dari tidak berguna." Jasper menatap Erik dengan jelas dan berkata dengan tenang, "Terus memangnya kenapa kalau aku ingin mengambilnya?" Erik tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dia kemudian menatap Jasper dengan galak. "Kalau begitu, kau harus pergi ke neraka. Keluarga Turner tidak sebanding dengan sampah seperti keluarga Kombe ini. Jika kau menyinggungku, aku bisa membuatmu menderita rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian." Henry mendecakkan lidahnya dan mencibir, "Kalau aku tidak tahu, aku sudah mengira kau raja. Betapa sombongnya kau ini. Jangan menggonggong dan tidak menggigit. Apa yang ingin kau lakukan? Ayo, apa kau pikir aku takut padamu?" Erik menatap Henry dengan tatapan berbahaya. Yang pertama kemudian berdiri dan berkata, "Tentu. Ayo, mari kita lihat siapa yang akan keluar pada akhirnya. Tuan Lain, kau baru saja mendapatkan isi media, kan? Anggap saja kekalahanku jika perusahaanmu masih dalam bisnis besok. Juga, Kombe, kau mempermainkanku. Tunggu saja, aku juga tidak akan membiarkanmu lolos." Erik memecahkan gelas dan bergegas keluar setelah dia mengatakan itu. Suasana di ruangan itu menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa lama, Jasper menatap Hendrik yang memasang ekspresi muram. Jasper tertawa kecil dan berkata, "Apa kau tahu apa artinya menjeratkan tali di lehermu sendiri, Tuan Kombe?" Hendrik menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Jacob tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan terlalu senang. Erik tidak akan membiarkanmu lolos sekarang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi padamu." Jasper terkekeh dan berkata, "Aku telah menyinggung semua jenis orang sejak debutku. Jumlahnya tidak lebih dari 100, tetapi setidaknya ada 80 dari mereka. Erik bukan yang pertama atau yang terakhir, apalagi yang terkuat. Aku punya solusi untuk masalahku dengan dia, tapi keluarga Kombe sudah tamat." Setelah mengatakan ini, Jasper bangkit dan berbalik untuk pergi. Henry juga berdiri dan meludahi ayah dan anak-anaknya yang memasang ekspresi tidak sedap dipandang. "Kalian bertiga idiot, apakah cacat mental juga diwariskan? Membuat rencana ketika kau sendiri sangat tidak kompeten, apa kau anggap dirimu Napoleon? Sungguh sebuah lelucon. Tunggu saja kematianmu." Bab 322. Jasper bertanya kepada Henry dengan ekspresi yang dalam saat mereka keluar dari Solo Grace Hall, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang keluarga Turner ini?"
Ekspresi Henry jelek ketika dia berkata, mereka sulit untuk dihadapi. Kekuatan patua di keluarga mereka tidak kurang dari kakekku. Ada satu hal yang dia katakan itu tidak salah. Kekuatan utama keluarga Lau kami berada di kota Harbor. Di ibu kota Swallow, bagaimanapun, keluarga Turner dapat dikatakan sebagai keluarga yang lebih kuat. Ada total 3 generasi dalam keluarga Turner sekarang dan Eric Turner adalah yang paling cemerlang dari generasi ketiga. Mereka telah terlibat dalam bisnis dan politik sejak generasi kedua, pada dasarnya menggabungkan keduanya. Keluarga Turner sangat kuat terutama dari segi modal. Kau tahu tentang Bank Imperium, kan? Keluarga mereka adalah pemegang saham terbesar kedua mereka. Belum lagi perusahaan media lokal terbesar di ibu kota Swallow, Motley Media, juga dimiliki oleh Turner. Eric Turner terutama bertanggung jawab atas itu. Setelah mencapai titik ini, Henry mengerutkan kening dan berkata, kekuatan keluarga mereka tidak dapat diganggu-gugat. Motley Media adalah perusahaan yang terdaftar dan nilai pasarnya kurang dari 2 miliar dolar. Tapi diserahkan kepada Eric untuk mengelola. Di satu sisi, Eric memiliki kemampuan. Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa modal keluarga Turner solid. Motley Media Bank Imperium Jasper mengerutkan kening. Motley Media bukanlah apa-apa, tetapi menjadi pemegang saham terbesar kedua di Bank Imperium. Ini berarti sesuatu. Industri perbankan selalu menjadi industri eksklusif bagi mereka yang bermodal besar. Orang biasa tidak bisa terlibat di dalamnya. Memikirkan rumor yang melibatkan 2 perusahaan dari kehidupan sebelumnya, Jasper tiba-tiba bertanya, apakah keluarga Tunir masih memiliki perusahaan induk? Henry terkejut. Bagaimana kau tahu? Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Aku hanya mendengar beberapa berita ketika ayahku berbicara denganku tentang hal itu sebelumnya. Navi Capital Holdings Group milik mereka. Navi Capital Holdings Group ini sangat low profile. Bahkan dalam industri yang sama, tidak banyak orang yang pernah mendengarnya, tetapi kemampuan mereka benar-benar keterlaluan. Grup ini terlibat dalam industri kelas atas, seperti asuransi, perbankan, dan sekuritas. Mereka hanya terlibat dalam bisnis besar ini. Jasper menghela napas dan berkata, sudah jelas sekarang. Apanya yang jelas? Apa yang kau pikirkan? Tanya Henry penasaran. Jasper berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Aku sedang memikirkan cara untuk berurusan dengan Eric dan sekarang aku punya ide. Karena Motley Media adalah perusahaan terbuka, mudah untuk menanganinya. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Karena nilai pasarnya sekitar 2 miliar dolar atau lebih. Henry mendengar ini dan mengerutkan kening, berkata, Motley Media mungkin bukan apa-apa, tetapi ini adalah milik keluarga Turner. Jika kau bergerak melawan Motley Media, Turner dapat memobilisasi dana besar untuk mendukungnya kapan saja. Pada akhirnya, orang-orang yang mungkin jatuh ke dalam lubang mungkin kita. Keluarga seperti Turner tidak akan terlibat perang besar-besaran dengan kita karena masalah sepele, kata Jasper acuh tak acuh. Dan jika mereka benar-benar melakukan itu, suara Jasper diturunkan saat dia mengepalkan tinjunya dengan ringan. Nada suaranya lembut tetapi kuat ketika dia berkata, aku dapat mengumpulkan setidaknya 10 miliar dalam seminggu. Jika itu tidak berhasil, kita akan pergi ke kota Harbor. Aku yakin kita setidaknya bisa mendapatkan modal 30 miliar. Dengan lebih dari 40 miliar dana di piring industri domestik ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk dapat membalikkan meja mereka bahkan jika Tuhan ada tepat di depanku. Henry mendengarkan sampai darahnya melonjak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, yakinlah. Bahkan jika itu 50 miliar, apalagi 30, keluarga Lau kami pasti akan membayarnya. Jasper terkekeh dan menepuk bahu Henry. Kemakmuran membawa teman dan kesulitan menguji mereka. Keluarga Lau jelas merupakan sekutunya yang paling setia dan Jasper mengetahui fakta ini dengan baik. Tidak perlu terlalu pesimis. Segala sesuatu belum sampai seperti itu. Kita memiliki kartu as sehingga kita tidak perlu takut pihak lain menghujani kita dengan perang habis-habisan. Tapi bagaimanapun juga, aku pasti akan melakukannya. Bergerak melawan Motley Media milik Eric, kata Jasper ringan. Kembali ke hotel, Anna, yang sudah kembali, dengan cepat mengetahui situasinya. Para Turner itu adalah pengganggu yang tidak bisa ditoleransi. Ekspresi Anna sedingin es. Apa kau ingin melawan Eric Turner? Anna bertanya pada Jasper. Jasper mengangguk dan berkata dengan apatis,
aku tidak pernah menjadi orang yang tidak membalas budi. Ana tersenyum dan berkata, bagus. Tunggu aku sebentar. Setelah mengatakan ini, Ana pergi untuk menelepon. Di samping, Henry melihat dan terkejut. Adik perempuanku biasanya tidak berani melawan orang lain, tetapi ketika dia marah dan mengambil tindakan, metodenya lebih agresif daripada orang lain, kata Henry kepada Jasper dengan tenang. Bab 323 bingung, Jasper bertanya, dari apa yang aku lihat, Ana bukan tipe orang yang memulai perkelahian dengan orang lain dengan mudah atau menggunakan cara curang. Apa kau benar-benar perlu takut? Sial, kau mungkin berpikir bahwa kau pernah melihat bagaimana Ana melakukan sesuatu, tetapi kau tidak tahu bahwa dia memiliki jaringan yang sangat luas. Aku tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dia miliki, tetapi pada dasarnya dia dapat menyelesaikan masalah untukku setiap kali sesuatu terjadi padaku. Saat Henry mengatakan ini, dia sepertinya menyadari bahwa mengatakan itu akan sangat mempengaruhi reputasinya sebagai kakak laki-laki. Dia mengeluarkan batuk kering sebelum melanjutkan, ngomong-ngomong, ayahku bahkan memberitahuku sebelumnya bahwa jika Ana lahir sebelum aku atau jika dia laki-laki, maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan keluarga Lau. Aku yakin kau tahu apa artinya ini. Ketika mereka berbicara, Ana kembali dan menatap Henry dengan dingin. Apa kau mengatakan sesuatu yang buruk tentangku? Henry dengan cepat tertawa renyah dan berkata, tidak, aku tidak. Aku memujimu. Ana mendengus, lalu berjalan ke arah Jasper dan berkata, karena Eric terlibat dalam industri media, dia terus berhubungan dekat dengan orang-orang di kota Harbor. Aku baru saja menghubungi seseorang yang pernah sering berhubungan dengannya dan dia memegang materi kompromi tentang Eric, yang menurutku akan berguna untukmu. Henry memiringkan telinganya ketika dia mendengar apa yang Ana katakan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan kompromi apa? Bahan normal tidak berguna ketika kau berurusan dengan pria seperti itu. Ana menyeringai. Materi tentang dia bermain-main dengan beberapa ladyboy setelah minum obat. Apa ini cukup? Jasper, Henry, berita biasa tentang korupsi dan suap tidak akan berpengaruh sama sekali pada anak-anak dari keluarga bangsawan. Namun, jika berita Eric bermain-main dengan beberapa ladyboy setelah minum obat menyebar ke keluarga Turner, Eric akan tamat tanpa perlu Jasper melakukan apa-apa. Sebagian besar waktu, perjuangan dan konflik dalam keluarga kaya dan terhormat sangat tragis. Meski begitu, sebagian besar senior akan senang melihatnya terjadi. Bagaimanapun, ini seperti hukum rimba. Pemenang yang selamat dari perjuangan juga akan menjadi yang terkuat dan paling mampu memimpin keluarga menuju masa depan yang gemilang. Justru karena inilah materi kompromi pada Eric sudah cukup untuk membuatnya diasingkan ke kutukan abadi. Jasper menatap Ana dengan ekspresi aneh. Dia memiliki cara yang sangat kuat, pikirnya. Hanya butuh beberapa menit untuk mendapatkan materi seperti itu. Ana sedikit tersipu, dan dia menjelaskan dengan suara rendah, sebenarnya, aku tidak biasanya melakukan hal seperti ini. Saat dia mengatakannya, dia menatap Jasper dengan gelisah. Dia tampak takut bahwa dia akan merusak citranya di mata Jasper. Jasper terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya dan berkata perlahan, aku percaya padamu. Pada saat ini, Ratu JW Konsortium yang terhormat dan paling kejam telah menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Ke depan, akan ada orang-orang di JW Konsortium yang berani menggebrak meja dan berdebat dengan Jasper. Akan ada juga orang yang akan berpegang pada prinsip mereka sendiri dan memilih untuk tidak melakukan sesuatu demi Jasper. Namun, tidak. Ada yang berani menyinggung Yang Mulia Ana Lau. Tidak ada yang bisa menandingi kekejamannya. Dalam sekejap mata, itu sudah hari kedua. Matahari bersinar cerah ketika Jasper menerima telepon dari seorang eksekutif senior Easy Media, yang mengatakan bahwa dengan suara rendah, sebenarnya, aku tidak biasanya melakukan hal seperti ini. Saat dia mengatakannya, dia menatap Jasper dengan gelisah. Dia tampak takut bahwa dia akan merusak citranya di mata Jasper. Jasper terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya dan berkata perlahan, aku percaya padamu. Pada saat ini, Ratu JW Konsortium yang terhormat dan paling kejam telah menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Ke depan, akan ada orang-orang di JW Konsortium yang berani menggebrak meja dan berdebat dengan Jasper. Akan ada juga orang yang akan berpegang pada prinsip mereka sendiri dan memilih untuk tidak melakukan sesuatu demi Jasper. Namun, tidak ada yang berani menyinggung Yang Mulia Ana Lau.
Tidak ada yang bisa menandingi kekejamannya. Dalam sekejap mata, itu sudah hari kedua. Matahari bersinar cerah ketika Jasper menerima telepon dari seorang eksekutif senior Easy Media, yang mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini melakukan negosiasi kooperatif tetapi mitra mereka telah melanggar kontrak sepenuhnya, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Tidak diragukan lagi, Eric telah mulai mengambil tindakan terhadapnya melalui Motley Media dan kekuatan Turner. Menanggapi hal ini, Jasper memberikan liburan kepada semua karyawan Easy Media. Sekarang dia punya rencana untuk berurusan dengan Eric, tidak ada yang dia lakukan akan mempengaruhi rencana Jasper. Dia akan membiarkan Eric menikmati dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu juga waktu yang tepat bagi karyawan untuk beristirahat. Kemudian, dia akan mengatur ulang. Dia menyalakan komputer di kamar hotel. Mulai saat ini dan seterusnya, pasar saham domestik akan memicu badai berdarah lagi. Bab 324 menyusul kabar baik dari Olimpiade. Pasar saham domestik berkembang pesat selama periode ini dengan booming saham. Jasper menarik saham Motley Media dan mempelajari tren jangka pendek dengan cermat, menyadari bahwa ada tanda-tanda yang jelas dari dealer di saham Motley Media. Dealer ini berbeda dengan dealer tradisional yang akan membeli saham dengan harga rendah kemudian menaikkan harga dan menariknya. Dealer di Motley Media ini mungkin merupakan agen jangka panjang. Dia terus-menerus menyerap stok pengecer. Tampaknya takut ketahuan, ini semua dilakukan dengan cara yang sangat halu, sehingga tidak ada gejolak besar di pasar. Seiring berjalannya waktu, harga saham Motley Media secara bertahap akan naik. Investor saham belum menyadarinya karena pergerakan dealer sangat halus dan dilakukan dengan cukup kesabaran. Ketika para investor saham akhirnya menyadari penurunan saham yang beredar dan kenaikan harga saham, saat itulah Motley Media akan melonjak menjadi saham panas. Setelah menjalani 2 kehidupan dan mengumpulkan lebih dari 40 tahun pengalaman di pasar saham, Jasper tahu bahwa dealer ini pasti hanya satu orang. Turner sendiri berspekulasi saham ini. Sangat dilarang bagi pemegang saham untuk berspekulasi saham perusahaan mereka sendiri. Tanpa ragu, Jasper mentransfer 1 miliar dana ke rekening sekuritasnya, dan dia mulai membeli saham pengecer dengan harga lebih rendah. Tidak seperti dealer lain yang bergerak diam-diam, Jasper langsung melakukan order beli dalam jumlah besar. Seluruh rekaman lebih dari 2 miliar melonjak ke atas grafik setelah Jasper melakukan pesanan besar. Pada saat yang sama, Jasper menelepon Jake Cullen, yang berada jauh di kota Harbor, dan memerintahkannya untuk memasuki pasar bersama para tradernya pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Henry, yang sudah lama tidak senang dengan Eric, juga ikut bergabung. Namun, untuk menghindari meluasnya dampak tersebut, Henry tidak melibatkan pihak keluarga Lau. Sebaliknya, ia menggunakan sangat dilarang bagi pemegang saham untuk berspekulasi saham perusahaan mereka sendiri. Tanpa ragu, Jasper mentransfer 1 miliar dana ke rekening sekuritasnya, dan dia mulai membeli saham pengecer dengan harga lebih rendah. Tidak seperti dealer lain yang bergerak diam-diam, Jasper langsung melakukan order beli dalam jumlah besar. Seluruh rekaman lebih dari 2 miliar melonjak ke atas grafik setelah Jasper melakukan pesanan besar. Pada saat yang sama, Jasper menelepon Jake Cullen, yang berada jauh di kota Harbor, dan memerintahkannya untuk memasuki pasar bersama para tradernya pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Henry, yang sudah lama tidak senang dengan Eric, juga ikut bergabung. Namun, untuk menghindari meluasnya dampak tersebut, Henry tidak melibatkan pihak keluarga Lau. Sebaliknya, ia menggunakan jaringannya sendiri untuk membangun tim trader dengan uangnya sendiri dan mulai membeli saham Motley Media. Ketiga pihak menyerang serempak, dan harga saham Motley Media melonjak. Hanya dalam waktu setengah jam, para dealer menyadari ada yang tidak beres dan mulai meningkatkan upaya mereka untuk memperoleh lebih banyak saham. Sayangnya, mereka terlalu lambat. Harga saham Motley Media telah mencapai batasnya sebelum mereka dapat memperoleh saham apapun. Itulah akhir dari pertempuran hari ini. Jasper menutup komputernya, berbalik untuk mengambil secangkir teh panas yang dibuat Anna untuknya, dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Henry sedikit tidak senang. Mengapa ada pengaturan batas? Kita masih harus menunggu beberapa hari lagi sebelum kita dapat membeli saham. Yang cukup. Jasper tertawa dan berkata, ketika dua pasukan saling berhadapan, mereka memperhatikan pra-perencanaan dan mobilisasi sumber daya.
Beberapa bulan tidak cukup untuk persiapan. Ini sudah dianggap cukup cepat. Henry melengkungkan bibirnya dan berdiri, berkata, aku akan berpartisipasi dalam pertemuan tentang pembangunan desa Olimpiade dan beberapa tempat lainnya hari ini. Pada dasarnya, ini hanya untuk berdiskusi dengan petinggi masing-masing pendapat kami untuk referensi. Jasper berkata, tunggu. Sambil berbicara, Jasper mengeluarkan folder dan menyerahkannya kepada Henry. Dia berkata, bawa ini bersamamu. Aku begadang untuk membuatnya. Ini mungkin akan membantumu dalam pertemuanmu. Henry membuka folder itu dengan rasa ingin tahu, dan setelah melihat sekilas, matanya melebar. Meskipun Henry tidak mengerti desain arsitektur, dia, yang tumbuh di keluarga Lau, tahu lebih banyak hal daripada kebanyakan orang. Dia bisa tahu sekilas jika desain itu baik atau buruk. Saat melihat dokumen yang ada di tangannya saat ini, Henry bisa merasakan kulit kepalanya kesemutan. Bab 325, Pusat Akuatik Stadion Sarang Lebah. Kau yang mendesain ini sendiri, kata Henry, menatap Jasper dengan heran. Anna menjadi tertarik ketika dia melihat ini dan berjalan untuk melihatnya. Dia memiliki latar belakang dalam desain fashion, dan meskipun itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari desain arsitektur, dia mengerti bagaimana ini bekerja dengan analogi. Anna relatif lebih baik dan lebih profesional dalam persepsi visual daripada Henry. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah desain paling kreatif yang pernah ada. Tidak hanya membawa makna mendalam yang sangat dipedulikan banyak orang di negara ini, tetapi juga merupakan desain jenius dalam hal estetika. Dokumen ini bernilai banyak uang, seru Anna. Jasper tersenyum dan berkata, aku kira kau dapat mengatakan kalau aku tiba-tiba mendapat inspirasi. Ini hanya saranku. Aku tidak tahu apakah desain arsitektur ini dapat direalisasikan dan aku tidak tahu apa-apa tentang desain spesifiknya. Kita akan membutuhkan seorang profesional untuk itu. Henry berkata dengan penuh semangat, aku cukup yakin sekarang bahwa aku memiliki dokumen ini. Aku akan menunjukkan dokumen ini kepada ayahku nanti. Ngomong-ngomong, aku memberitahu ayahku tentangmu tadi malam dan dia berkata bahwa dia akan datang ke ibu kota Swallow untuk mendiskusikan ini denganmu. Dia ingin mengundangmu untuk menjadi pemegang saham sehingga kita bisa menghasilkan banyak uang bersama. Saat Henry berbicara, dia tampak agak bermasalah, berkata, aku pikir keluarga kami akan menjadi orang yang membantumu menghasilkan banyak uang kali ini. Tetapi dengan dokumen ini, aku merasa kaulah yang membantu keluarga kami. Jasper tersenyum dan berkata, tanpa sumber daya keluarga Lau, JW jauh dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proyek besar di dalam negeri. Aku menyebutnya saling menguntungkan. Jasper juga tidak berusaha terdengar sopan. Tanpa keluarga Lau, akan sangat sulit baginya untuk ikut dalam setiap proyek. Itu adalah hal yang baik bahwa keluarga Lau bersedia membawanya. Dalam bisnis, selain persahabatan timbal balik, keuntungan adalah yang paling mendasar. Menjadi tukang bonceng sekali atau dua kali tidak masalah, tetapi seiring berjalannya waktu, itu mungkin belum tentu baik untuk hubungan antara kedua belah pihak. Dalam kasus Jasper, kreativitas dokumen ini yang diadopsi dari masa depan telah menempatkannya dalam situasi win-win tidak peduli dengan siapa dia bekerja, dan inilah yang membuat Jasper begitu berharga. Ketika nilai-nilai kedua belah pihak terbukti, hanya dengan begitu kerjasama mereka akan bertahan lama dan setia. Ketika Henry mendapatkan dokumen itu, dia sangat bersemangat untuk memikul beban keluarganya yang sangat besar. Dia berjalan keluar dari hotel untuk menghadiri pertemuan tanpa berhenti untuk beristirahat. Anna mengajak Jasper jalan-jalan juga. Tentu saja, Jasper tidak menolak. Keduanya berjalan ke bawah sambil berbicara dan tertawa. Begitu mereka berjalan ke lobi hotel, Jasper melihat Eric duduk menyilangkan kaki sambil menatapnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Dari raut wajahnya, siapapun bisa tahu bahwa dia sengaja menunggunya di sana. Hei, aku penasaran mengapa Henry begitu dekat denganmu. Ternyata kau sudah serumah dengan keluarga Lau, mainan bocah simpanan. Eric berkata dengan nada hangat. Melihat wajah Anna saat dia tersenyum seperti bunga mekar sambil berdiri di samping Jasper, sentuhan kecemburuan dan keserakahan melintas di matanya. Saat Eric berbicara, dia berdiri dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Dia berjalan dengan lesu. Apa kau tahu betapa kuatnya aku sekarang, nak? Jika aku mengatakan bahwa perusahaanmu akan bangkrut, itu akan bangkrut.
Semua transaksi Easy Media gagal, kan? Hahaha. Ini hanya gelombang pertama. Erik menang sekaligus arogan. Selanjutnya, departemen terkait akan menyelidiki perusahaanmu. Jika mereka menemukan sesuatu yang ilegal, maka kau harus menghadapi konsekuensinya. Belum terlambat untuk memohon belas kasihan. Mengapa kau tidak berlutut dan menggonggong seperti anjing? Jika aku senang dengan gonggonganmu, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Erik sedikit membungkuk, menggerakkan wajahnya yang menyebalkan ke arah Jasper, dan berkata dengan sinis, "Apa kau marah? Itulah betapa kuatnya aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu bahkan jika kau mati karena marah, hahaha."